Jika Anda tidak bisa melakukan posisi seperti ini, bersimpuh atau duduk di antara dua sujud karena sakit lutut bagian atas tempurung sampai ke paha atas ini, serasa ketarik ataupun ngilu di atas tempurung, atau dengan posisi seperti ini, saat tidur mengkurap, lalu kaki ditarik, paha bagian depan terasa sakit, dan tidak bisa sampai, tumit tidak bisa sampai ke bokong, Anda harus melihat video ini sampai tuntas. Jadi di video ini saya akan membagikan bagaimana cara mengobati nyeri lutut di atas tempurung sampai ke paha bagian atas, atau nyeri paha bagian depan sampai ke atas bagian tempurung lutut. Oke, pada kondisi ini biasanya sering diakibatkan karena beberapa faktor. Bisa karena ketegangan pada saraf femoralis di sini, saraf yang di paha sini tegang sehingga otot-otot juga tegang. Juga bisa karena faktor pengapuran sendi atau osteoartritis, ataupun bisa karena cedera olahraga ataupun overuse pada sendi lutut dan otot-otot bagian paha ataupun pinggul, sehingga mengakibatkan dua gerakan seperti itu tadi, bersimpu dan saat mengkurap tumit ditempelkan ke bokong tidak bisa terasa ketarik di bagian atas sini. Oke, simak terus caranya, bagaimana cara melakukan treatment mandiri di rumah supaya berangsur-angsur keluhan semakin hilang dan kualitas sendi lutut dan otot-otot paha semakin bagus. Cara ini sangat mudah, semua orang bisa melakukannya, dan terutama cara ini sangat aman bagi siapa saja yang akan melakukan treatment seperti ini. Pertama, kita cuma harus menyediakan ini minyak sebagai pelumas. Yang pertama kita harus merilis dulu ototnya supaya sirkulasi darah bagus, pembuluh darah melebar. Setelah itu nanti yang kedua adalah melatih otot paha dan juga merangsang saraf, menggerakkan saraf di area saraf di paha dan paha bagian dalam dan depan sini, supaya kalau kita mobilisasi atau menggerakkan saraf tersebut jadi rileks, otomatis nanti otot-otot di area sini, sirkulasi darah juga dengan sendirinya akan rileks. Otomatis nanti jangkauan sendi lutut juga akan bertambah, dan saat kita melakukan gerakan bersimpu yang terasa nyeri dan ketarik akan berkurang. Saat juga mengkurap, melakukan gerakan yang tumit ditempel ke bokong juga akan sedikit-sedikit nanti akan bertambah. Intinya harus telaten melakukan treatment seperti ini. Pertama, minyak dulu kita balurin di area paha. Nah, jadi paha mulai dari sini, ujung pangkal paha sini kita lumurin dengan minyak. Ini rilis, cara merilisnya, caranya cukup mudah, menggunakan dua jempol kita pelurut di sini. Nah, kita lemeskan ini satu-satu dulu, pakai satu tangan bisa seperti ini. Nah, arahnya bisa dari atas ke bawah atau bawah ke atas, terserah. Yang penting intinya dilemeskan saja. Pertama, pelurut ke bawah seperti ini. Kalau saya mencontohkan di video ini kan pelurutnya ke bawah seperti ini. Oke, terus nah rasakan nanti ini ada otot yang mengeras nanti. Tandanya mengeras itu kalau ditekan gerenjel, ada gerenjelan dan terasa sakit. Itu kita rilekskan seperti ini. Berapa menit? Sekitar 10 sampai 15 menit kita rilekskan seperti ini. Nah, pokoknya mulai dari tengah paha dalam sini sampai ke ujung dari tempurung sini, atas tempurung sini kita lemeskan. Pertama pelan-pelan saja, tidak usah langsung ditekan. Mengawali biasanya masih sensitif, terutama kalau baru memulai terapi atau treatment seperti ini, akan terasa tidak nyaman. Pelan-pelan dulu, nanti semakin otot beradaptasi, tubuh beradaptasi, tekanan yang diberikan juga akan sensibilitasnya akan semakin berkurang. Nah, oke. Nah, ini yang gerenjel-gerenjel seperti ini. Misal sudah 10 menit dilakukan gosok seperti ini. Nah, intinya
gosokannya harus menemui otot yang menggerenjel dan sakit. Itu tanda-tandanya yang harus dirilis. Nah, ini biasanya otot yang menggerenjel dan sakit itu pembuluh darahnya tidak lancar, sarafnya tegang. Salah satu tanda kalau tubuh tidak baik-baik saja, dan karakteristiknya seperti itu, karakteristik tubuh seperti itu. Nah, kalau otot normal tidak ada gerenjelan dan tidak sakit, biasa aja dipelurutin seperti ini. Kalau kaku, gerenjel, nah ditekan sini menggerenjel, saat ditekan juga agak sakit. Oke, seperti ini. Nah, setelah sekitar 10 sampai 15 menit kita pelurutin, kita pakai alat gogi, ditambah gosok-gosok seperti ini. Nah, kalau sudah pertama dipelurutin dengan pakai alat gogi ini, bisa agak ditambah penekanannya. Nah, agak ditekan pakai alat ini, ujungnya yang seperti ini, kita gosok seperti ini. Oke, seperti ini. Yap, terutama nanti kalau sudah pakai gogi yang di sekitar di tempurung, atas tempurungnya sini, kita cari otot-otot tendon yang menggumpal, menggerenjel ini. Nah, rasanya juga seperti diiris-iris, kadang terasa seperti diiris-iris saat dilakukan gosok pakai alat gogi ini. Yap, ini. Nah, kita gosok terus seperti ini sampai kendor. Treatment ini bisa dilakukan setiap hari. Nanti setelah dilakukan treatment seperti ini kan ada terasa kayak biru, memar, merah, tidak apa-apa, itu jarum namanya. Nanti kompres pakai dingin selama 10 menit, bisa sehari, bisa 3 sampai 4 kali. Jadi caranya ambil es batu, masukkan dalam plastik, kasih air, tempel 10 menit di area yang paling jarum. Oke. Nah, seperti ini, pelan-pelan saja. Tidak usah terlalu cepat gini, pelan-pelan tapi agak ditekan. Kalau tadi sebatas pelurutin seperti ini dengan tangan, kalau yang sudah pakai alat gogi agak ditekan sama pelurutinnya tapi pelan-pelan, gosoknya pelan-pelan tapi agak menekan ke dalam sampai yang gerenjel-gerenjel itu semakin terasa. Oke, ini. Intinya kalau sudah misal pengapuran grade 1, grade 2 itu harus telaten kalau sudah mengalami masalah atau gangguan seperti ini. Habis cedera parah pada lutut, habis jatuh keseleo, tidak bisa duduk sempurna apa bersimpuh sempurna, itu karena ketarik mulai dari atas tempurung sampai paha depan atas ini ketarik seperti ini, bisa dilakukan treatment seperti ini. Nah, gosok di sini. Oke. Nah, setelah dilakukan gosok-gosok seperti ini, misal dilakukan gosok juga 15 menit seperti ini, lalu bisa menggunakan kaki ini, ya, diturunkan ke bawah ke bed. Nah, lalu pakai siku seperti ini, pelurutinya. Nah, ini semakin dalam, tekan ke bawah seperti ini. Nah, lagi bales, iya. Sampai di sini tambah ditekan. Nah, tarik ke atas, tekan dulu, dorong seperti ini, tekan, dorong. Nah, oke, pokoknya yang gerenjel, umpamanya yang sini gerenjel, oh ini gerenjel, tahan pelan-pelan, tekan terus sampai ke tendon di atas tempurung sini, tekan. Nah, bagian sampingnya ini ratakan sini, daerah sini, pokoknya ini kan atas tempurung, bagian atas sini, tengah, samping, sama dalamnya sini seperti ini. Posisinya kaki menggantung seperti ini di bawah bed. Nah, oke, iya. Nah, oke, seperti ini cara merilisnya. Oke, setelah dikendorkan, nah, baru tadi yang saya sebutkan tadi cara yang kedua adalah setelah dirilis dilatih otot-ototnya di sini sama saraf femoralis yang di depan sini. Nah, ini harus kita gerakkan, harus kita stimulasi. Cara stimulasinya seperti ini.
Ini adalah caranya. Pertama, kan tadi kaki yang kanan, lutut yang kanan yang sakit. Posisinya kita taruh di sini seperti ini. Yang kanan taruh di atas bed, yang kaki kiri di depan seperti ini. Nah, lalu posisinya seperti ini. Lalu kita yang kaki kiri kita tekuk ke depan seperti ini. Nah, nanti ini akan terasa tertarik seperti ini. Nah, ini tekuk ke depan. Nah, ini akan terasa ketarik. Ini akan terasa ke stretch. Jadi mulai ujung pangkal sini, selangkangan sampai sini akan terasa tertarik seperti ini. Nah, ke depan lagi seperti ini. Pertama, langkahnya segini aja, tidak usah terlalu jauh, tapi pinggul didorong ke depan, pinggul didorong ke depan sama lutut ke depan, turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, setelah 8, kaki yang kiri kedepankan lagi, semakin lebar, dorong ke depan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seperti itu. Oke, bisa diulang 3 set, lalu istirahat. Gerakan seperti ini. Nah, selanjutnya ini kan tadi yang di tengah sini, sama yang area yang sini juga ditarik. Caranya seperti ini. Oke, ini untuk nge-stretch ini sama menggerakkan saraf yang di paha bagian dalam sini. Caranya dilebarkan, lalu ini lutut kanan ditekan ke dalam sini. Nah, ini nyerong seperti ini. Kaki juga, kaki ditempel separuh, ini ngangkat, ditekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Oke, nanti diulang selama 3 set seperti itu. Lakukan treatment ini setiap hari kalau bisa. Kalau masih jarang, gosok-gosoknya 2 hari sekali tidak apa-apa, tapi latihan yang mulai seperti ini, nah ini harus setiap hari, bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Latihannya 2 gerakan saja seperti ini. Lebih bagusnya kanan kiri, meskipun umpamanya kiri tidak sakit, yang kiri juga latihannya bisa umpamanya yang kiri ini bisa dilatih juga seperti ini. Ini yang kiri. Nah, biar imbang kanan kiri biar imbang. Oke, seperti ini. Ini dorong ke dalam sini, dorong. Nah, sama nanti kanan kiri. Kalau umpamanya kiri tidak ada masalah, yang rilisnya tidak apa-apa, tidak dikerjakan, yang penting gerakannya harus sama-sama dilakukan. Oke, nanti bisa dilatih. Setelah dilatih di treatment semua, bisa dicoba ini sudah ada berkurang apa tidak, seperti itu. Nah, yang penting intinya telaten. Misal 2 bulan apa 3 bulan melakukan terapi seperti ini, insya Allah akan semakin bagus. Kalau sakitnya masih baru, tidak lama, misal belum 2 minggu, itu akan cepat sekali reaksinya. Tapi kalau sudah berbulan-bulan menderita kasus seperti ini ataupun bahkan tahunan, ya harus pelan-pelan. Jadi distimulasi lagi si otot sama sarafnya itu, semua komponen yang di sini, tendon, otot, saraf, pembuluh darah, pelan-pelan diaktifasi, distimulasi. Nanti dia bisa adaptasi. Seumpama karetnya sudah kaku, harus dilatih pelan-pelan supaya bisa lentur lagi. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, terutama yang mengalami keluhan nyeri di atas tempurung lutut sampai ke paha bagian atas seperti ini. Oke, akhir kata semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
Salam sehat, salam bermanfaat.